Pemirsa, bagaimana kondisi dan persiapan di sejumlah daerah menghadapi PPKM darurat? Kita akan ke Bandung dan Surabaya. Sudah ada rekan Desi Juliani di Bandung dan ada Rahmat Ilyasan di Surabaya. Kita akan ke Surabaya. Sudah ada rekan Rahmat Ilyasan di sana. Ilyas, seperti apa kondisi atau data COVID-19 di kota Surabaya? Bukan Surabaya Raya, tapi khusus Surabaya. Baik, selamat malam Anissa. Saat ini saya berada di Icon Surabaya, tepatnya di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya ya. Saat ini COVID-19 di Surabaya semakin meningkat. Sejauh ini sekitar 617 orang terpapar COVID-19 dan sakit. Datanya per hari sekitar 40 sampai 50 orang terpapar COVID-19 ini. Sementara rumah sakit juga penuh. Misalkan seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya, saat ini sudah merawat sekitar 330 pasien COVID-19 teraktif. Sementara rumah sakit rujukan lainnya juga sangat penuh, seperti Rumah Sakit Jembersari Surabaya yang menyediakan 100 bed, saat ini juga sudah penuh dan akan ditambah sekitar 50 bed lagi. Demikian, Anissa. Baik, untuk tadi Anda berbicara soal satu hari itu 40 sampai 50 orang. Bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur atau ruang rawat khusus COVID-19 di Surabaya? Apakah sudah mulai menipis atau tinggal bersisa atau sudah terisi berapa persen? Ilyas. Baik Anissa, saat ini ketersediaan bed di rumah sakit sudah penuh ya. Bahkan salah satu rumah sakit seperti William Booth itu mengajukan lockdown kepada Dinas Kesehatan Surabaya karena rumah sakitnya sudah penuh dan sekitar 11 orang dirawat di rumah sakit tersebut. Bahkan 24 tenaga kesehatan ini juga mengalami terpapar COVID-19 dan harus dirawat di sebagian di rumah sakit William Booth sendiri, di ruang UGD dan juga di rumah sakit lapangan Surabaya. Demikian, Anissa. Baik, Ilyas, sejauh ini apa respon masyarakat dan juga pelaku usaha terkait diberlakukannya PPKM darurat ini? Apakah di sana juga ada panic buying atau dikeluhkan oleh pihak pengusaha yang terpaksa menutup usahanya? Baik, Anissa, sejauh ini belum ada sih warga yang panic buying. Namun penutupan seperti warkop dan juga restoran ini banyak dikeluhkan dari warga sendiri, seperti yang ada di Jalan Raya Darmo. Sementara Raya Darmo sendiri sekitar jam 8 itu sudah ditutup. Sementara pedagang-pedagang lainnya juga merasa itu dirugikan ya, karena jam 8 malam sudah ditutup. Bahkan ada revisi dari pemerintah Kota Surabaya akan dilakukan penutupan dari jam 5 sore. Yang seharusnya jam 8 ditutup sampai mulai jam 5 sore sudah dilakukan penutupan. Sementara PPKM sendiri dari kecamatan-kecamatan dilakukan rahasia untuk Satgas Covid tingkat kecamatan. Sejumlah restoran maupun warkop juga akan dilakukan penutupan oleh pihak Satgas Covid. Demikian, Anissa. Baik. Jadi di beberapa wilayah yang zona hitam ini bahkan ditutup sejak pukul 5 sore ya. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Surabaya dan sebelumnya ada Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, menolak pemakaman dengan protokol COVID-19, petugas pemulasaran diusir keluarga pasien. Informasi selengkapnya usai jeda.